Juga jadi sorotan saudara, jenazah seorang pria tanpa identitas ditemukan di pinggir tol Jagorawi, kilometer 30 Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor pada Senin sore. Jenazah ditemukan dalam posisi terikat dan terlentang di rumput pinggir jalan tol, mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang hitam. Jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan identifikasi. Korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya, warga Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Istri korban sudah mendatangi kantor polisian untuk membuat laporan dan memberikan keterangan terkait korban. Ya, orang dibuang. Pada saat kami menemukan di TKP, tidak ditemukannya identitas korban. Nah, pada hari ini, alhamdulillah, identitas korban dapat kami ketahui bahwa jenazah tersebut adalah warga dari Kabupaten Depok. Jenazah yang diidentifikasi sebagai warga Depok ditemukan di pinggir tol Jagorawi. Saat ditemukan, tangan jenazah terikat. Apakah ada unsur kriminal dalam kasus ini? Kami akan membahasnya bersama dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Mas Luki, selamat petang. Halo, selamat petang, Mas. Mas Luki, bahwa polisi sudah mengantongi identitas jenazah. Apakah hal ini akan lebih mudah agar polisi mengungkap kasus ini? Maaf, Mas, tadi kurang jelas, maaf. Oke, bahwa polisi sudah mengantongi identitas jenazah, apakah hal ini akan memudahkan polisi untuk mengungkap kasus secara keseluruhan, Mas Luki? Ya, tentu. Saya pikir dalam konteks ini keberadaan identifikasi terhadap jenazah tersebut menjadi titik terang ya, bahwa apakah memang kejadian ini dilandasi oleh dasar emosional seperti itu ya, ada privatisasi, kekerasan gitu yang memang bersifat domestik. Yang kedua, tentu yang perlu dipahami juga bahwa kondisi dari korban ini mengindikasikan terjadinya salah satu bentuk kekerasan. Kekerasan yang memang apakah memang luapan dalam konteks emosional yang bersifat asmara atau memang ini salah satu bentuk dari kekerasan atas dasar spontanitas. Yang ketiga yang perlu dipahami juga dalam konteks memang penghilangan identifikasi, maka bisa kita lihat ada unsur ketidaksiapan. Ketidaksiapan yang bisa kita kategorisasi adalah saat kemudian ini dilarung atau kemudian dibuang di tempat umum, maka ada indikasi bahwa memang korban ini dihabisi atau kemudian diakhiri hidupnya atas dasar adanya satu permasalahan dengan dari pelaku. Atau yang keempat, atau memang ini adalah salah satu bentuk impulsivitas dari pelaku yang mengindikasikan terjadi permasalahan yang bersifat domestik antara pelaku dengan korban. Kurang lebih demikian. Oke, saya ingin tegaskan, artinya ketika jenazah ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat, ini mengindikasikan sangat kuat bahwa ada unsur kejahatan atau mungkin kriminalitas. Ya, saya pikir ada indikasi adanya pidana di sana, atau kemudian ini mengindikasikan adanya keterlibatan dari pihak lain, bahwa apa yang menimpa dalam konteks ini adalah yang menimpa diri korban. Itu pertama ada unsur paksaan di sana. Paksaan ini mengindikasikan bahwa korban mengalami intimidasi sebelum terjadinya tindakan yang mengakhiri hidupnya. Yang kedua, saat kemudian intimidasi ini diperparah lagi dan kemudian diakumulasikan dalam bentuk kekerasan, maka tentu resikonya adalah menghilangkan nyawa dari diri korban. Apakah memang dengan tujuan tertentu meninggal sebelum adanya kekerasan, atau dibalik kekerasan akhirnya menimbulkan terjadinya korban jiwa. Yang ketiga yang kita bisa lihat adalah ada upaya gitu untuk memberikan salah satu bentuk deter gitu ya, penjeraan kepada korban jika memang misalnya korban mengetahui salah satu rahasia tertentu, atau korban memiliki satu ikatan emosional dengan diri pelaku yang menjadikan korban layak untuk bisa diperlakukan demikian, dekat misalnya dengan atau kemudian dengan tanda-tanda psikis lainnya, atau kemudian secara fisik yang kemudian terrepresentasi dari diri korban. Yang keempat yang bisa kemudian kita kategorisasi, biasanya kejahatan-kejahatan atau kemudian adanya muncul korban seperti ini mengindikasikan intimate violence partnership di sana. Jadi ada keterlibatan dari orang-orang terdekat yang kemudian memanifestasikan rasa kekesalannya, rasa emosionalnya kepada diri korban, dan tidak hanya itu, kemudian menjadikan korban tidak berdaya untuk dapat melakukan perlawanan. Oke, bagaimana dengan jenazah, Mas Luki, yang kemudian ditemukan, diletakkan di pinggir tol? Apakah ini juga mengindikasikan mungkin saja jika ada keterlibatan pihak lain ini dilakukan secara terburu-buru karena tidak disembunyikan? Ya,
memang akhirnya salah satu bentuk bahwa kejahatan ini tidak berjalan dengan cukup sempurna, bahwa korban ini akhirnya terkesan dibiarkan biasa saja gitu ya. Kemudian dan mudah untuk dikenali saat orang-orang yang berlalu lalang di sana itu mudah untuk menemukan. Itu yang pertama. Sehingga unsur adanya bahwa ini kurang persiapan misalnya seperti itu atau kemudian impulsivitas ini perlu didalami lebih lanjut lagi. Yang kedua, jika memang ini sudah cukup direncanakan gitu atau kemudian kejahatan-kejahatan atau kategorisasi kejahatan yang lebih rapi lagi, maka seharusnya mereka mengkalkulasikan mulai dari bagaimana kemudian korban diculik misalnya seperti itu atau kemudian korban dibawa sampai kemudian korban diakhiri hidupnya dan saat kemudian dia tidak lagi bisa meninggalkan rekam jejak yang lebih lebih jelas lagi untuk mengarah kepada pelaku. Yang Oke, ketiga yang bisa didramatisir adalah saat diri korban ini direpresentasikan atau kemudian menginterpretasikan sejauh mana keterlibatan dari pelaku, apakah memang ada indikasi dia terburu atau memang dia ingin menimbulkan satu sign tertentu kepada orang-orang yang berafiliasi kepada diri korban. Kurang lebih demikian. Oke, bahwa tadi ada kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk juga keterlibatan orang dekat dan istri dari korban ini sudah dimintai keterangan untuk kemudian memberi pengetahuan kepada polisi. Sejauh mana hal ini akan membantu, Mas Luki? Ya, tentu orang-orang terdekat ini seharusnya bisa menjadi gradasi saat kita berbicara mengenai crime scene investigation, maka titik yang paling pertama bisa kita kategorisasi dalam konteks spiral adalah orang-orang yang berinteraksi terakhir dengan diri korban. Apakah melalui media sosial atau melalui percakapan di WhatsApp seperti itu ya yang populer digunakan atau berbagai atribusi yang kemudian mereka legakkan apakah lewat Instagram atau media sosial lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana korban memiliki lingkaran pertemanan yang seharusnya biasanya dalam konteks ini tidak terlalu besar ya, karena tentu hubungan antara diri korban dengan diri pelaku atau bahkan diri korban dengan lingkungan sekitarnya itu berada pada lingkungan yang bersifat inner circle. Jadi mereka cenderung tidak memiliki pertemanan cukup luas seperti itu dan mereka cenderung memiliki satu relasi hubungan yang dengan kohesivitas yang cukup tinggi. Yang ketiga yang kemudian bisa digradasi adalah bagaimana antara kemudian keterlibatan pihak-pihak lainnya, apakah kemudian dari istri atau kemudian dari tua atau bahkan dari orang-orang terdekat yang dalam notaben ini kita bisa kategorisasi sebagai orang-orang yang sebagai support systemnya. Apakah memang support system ini yang berada pada ranah yang pro atau di sisi lain dia berada pada ranah yang kontra, sehingga keberadaan diri korban itu menjadi salah satu bentuk pelampiasan gitu ya emosional yang dilakukan pelaku atau kemudian pelampiasan yang dilakukan pada orang yang terlibat di sana yang kemudian mengakhiri hidupnya agar korban tidak membuka mulut atau salah satu bentuknya adalah salah satu bentuk karena korban terlalu terlalu provokatif atau terlalu aktif sehingga upaya untuk mengakhiri hidupnya dianggap sebagai salah satu jalan keluar agar korban tidak terlalu banyak membuka suaranya. Oke, kita tunggu proses penyelidikan yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh polisi. Terima kasih Kriminolog Universitas Budi Luhur Mas Luki Nur Hadianto telah bergabung di Kompas Petang. Ya, terima kasih Mas, selamat sore.